Bab 45, Pemimpinnya. Seperti yang sudah direncanakan, Fusi sama sekali tidak keberatan Lulang mengambil alih tubuhnya. Lulang langsung masuk ke dalam tubuh Fusi yang terdiam dan siap jadi sasaran para penyihir. Kretak-kretak, tulang di tubuh Fusi terus berbunyi. Lulang yang sudah mengambil alih tubuh Fusi menatap tajam ke arah semua penyihir yang ingin menyerang ke arahnya. Semua penyihir seketika menghentikan langkah dan berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Tatapan tajam Lulang membuat semua terdiam ketakutan. Pemimpin penyihir yang juga melihat ke arah Lulang merasakan tubuhnya gemetar sama seperti penyihir lainnya. Pemimpin penyihir langsung turun ke bawah dan berlutut sambil menundukkan kepalanya. Senior Yung yang melihat perbedaan di tubuh Fusi hingga membuat para penyihir berlutut merasa sedikit kebingungan. Senior Yung berpikir sisik di tubuh Fusi adalah sisik naga roh hewan spiritnya. Tapi sampai saat ini dirinya belum mendengar roh hewan spirit yang merasuk tubuh pengendalinya. Lalu bagaimana cara Fusi dan roh hewan spiritnya melakukannya, pikirnya. Kenapa kalian semua berlutut? Apa kalian sudah mengetahui siapa aku? Ucap Lulang. Ampuni kami Tuan Naga yang agung, kami tidak mengetahui jika Anda datang berkunjung, sahut pemimpin penyihir. Kenapa kalian ingin menangkap anak muda ini dan temannya? Tanya Lulang. Kami hanya berjaga-jaga karena sudah terlalu banyak mata-mata yang dikirim kemari. Mereka yang datang sebagai mata-mata membawa pergi beberapa penyihir muda, dan sampai saat ini mereka belum juga kembali, ucap pemimpin penyihir. Kalian salah karena menyamaratakan semua orang. Anak muda ini berada di bawah lindungan aku dan temannya juga termasuk. Jika kalian mencari masalah dengan mereka akan aku ratakan kota kecil ini, sahut Lulang. Baik Tuan Naga. Kami tidak akan menyulitkan mereka lagi, ucap pemimpin penyihir. Setelah memastikan para penyihir tidak akan mengganggu Fusi dan seniornya, Lulang bergegas mengembalikan tubuh Fusi. Fusi yang masuk kembali ke dalam tubuhnya merasakan seluruh tubuhnya sangat kesakitan. Para pemimpin penyihir bergegas bangkit setelah melihat Fusi kembali normal. Pemimpin penyihir bahkan menyuruh penyihir lainnya melepaskan mantra yang mengikat senior Yung. Maafkan kami karena mengganggu perjalanan kalian, tapi harap kalian memaklumi kami karena kami hanya berjaga-jaga saja, ucap pemimpin penyihir. Tidak masalah, kami bisa mengerti, sahut senior Yung yang langsung memapah tubuh Fusi. Kalian beristirahatlah di rumahku lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tenang saja, aku dan penyihir lainnya tidak akan menyulitkan kalian lagi, ucap pemimpin penyihir. Kalau begitu maaf merepotkanmu, sahut senior Yung. Sebenarnya senior Yung ingin langsung melanjutkan perjalanannya, tapi karena melihat Fusi yang kesakitan, senior Yung memutuskan menerima tawaran pemimpin penyihir. Melihat pemimpin penyihir yang langsung menghilang berpindah tempat, senior Yung juga bergegas mengikutinya. Ketiganya yang berpindah tempat tiba di sebuah rumah besar khas penyihir. Beginilah rumahku, memang cukup berbeda dengan rumah kalian, ucap pemimpin penyihir. Kalian beristirahatlah, aku akan menyiapkan makanan untuk kalian, sambung pemimpin penyihir. Tidak perlu merepotkanmu lagi, aku kemari hanya berteduh sebentar karena adikku ingin memulihkan tubuhnya, sahut senior Yung. Pemimpin penyihir hanya menganggukkan kepala lalu meninggalkan senior Yung dan Fusi, tidak membuang waktu. Fusi mengambil pil penyembuhnya yang masih tersisa 2 dan langsung menelannya. Fusi bergegas menutup matanya setelah pil melewati tenggorokannya. 1 jam kemudian Fusi yang sudah tidak merasakan sakit lagi perlahan membuka matanya. Aku lupa mengatakannya padamu kalau ada efek samping setelah aku keluar dari tubuhmu, ucap Lulang. Tidak masalah, semua juga sudah berlalu, sahut Fusi. Senior Yung yang melihat Fusi sudah membuka matanya menarik nafas panjang. Sekarang akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan ke arah hutan yang menuju goa. Apa kamu sudah baik-baik saja? Tanya senior Yung. Tentu saja, ucap Fusi sambil bangkit berdiri. Baguslah, kalau begitu kita bisa pergi melanjutkan perjalanan, sahut senior Yung yang langsung disambut anggukan kepala oleh Fusi. Senior Yung yang bangkit berdiri mencoba mencari pemimpin penyihir,
bagaimanapun juga mereka sudah berteduh di tempatnya dan tentu saja sebelum pergi mereka harus berpamitan dan mengucapkan terima kasih padanya. Setelah memperhatikan ke segala arah, Senior Yung melihat ke arah pemimpin penyihir yang berjalan ke arahnya. Melihat pemimpin penyihir membawa sebuah buku, Senior Yung meminta Fuzi untuk berjaga-jaga. "Kalian sudah mau pergi?" tanya pemimpin penyihir. "Benar, kami ingin pergi melanjutkan perjalanan," ucap Senior Yung. "Karena kalian menolak makan di rumahku, aku hanya bisa memberikan ini, terutama kamu yang dilindungi oleh naga yang agung," sahut pemimpin penyihir sambil memberikan buku mantra ke Fuzi. Karena tidak enak hati ingin menolaknya, Fuzi langsung menerima buku mantra pemberian pemimpin penyihir. Fuzi juga mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan untuk berteduh saat dirinya memulihkan diri. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, keduanya sama-sama berjalan pergi keluar dari rumah pemimpin penyihir. Fuzi terus memegang buku pemberian pemimpin penyihir sambil terus berjalan mengikuti langkah seniornya. Hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk keduanya keluar dari kota penyihir. Senior Yung yang sedari tadi merasa penasaran bagaimana cara Fuzi melakukan penukaran tubuh dengan roh hewan spiritnya langsung menghentikan langkahnya. Senior Yung berdiri di depan Fuzi dan mendekatkan wajahnya ke wajah Fuzi yang kebingungan melihatnya. "Ada apa, Senior?" tanya Fuzi. "Yang membuat mereka berlutut pasti roh hewan spirit kamu. Katakan padaku bagaimana caramu dan roh hewan spirit kamu melakukannya?" tanya Senior Yung balik. "Maaf Senior, aku hanya mengikuti perkataan roh hewan spirit aku. Setelah dia bersiap langsung saja dia masuk ke tubuhku dan aku tidak ingat apa-apa lagi setelah itu," sahut Fuzi berbohong. Sebelumnya Lulang sudah tahu kalau Senior Yung akan bertanya tentang itu, tapi cara bertukar tubuh tidak bisa diberitahukan pada sembarang orang. Karena jika tersebar akan banyak roh hewan spirit yang memberontak malah mengambil alih tubuh sang pengendalinya. Karena Fuzi berkata tidak tahu apa-apa, Senior Yung juga tidak mendesaknya. Senior Yung beralih melihat ke tangan Fuzi yang memegang buku mantra. Buku itu? Aku tadi ingin memberitahumu untuk menolak saja buku itu. Kita adalah seorang kultivator, tidak membutuhkan buku mantra," ucap Senior Yung. "Kalau menurutku itu sama sekali tidak masalah, karena menguasai yang lain selain kultivasi juga bagus untuk pengembangan diri," sahut Fuzi. Ha, terserah kamu saja kalau seperti itu," ucap Senior Yung mengangkat bahunya. Fuzi yang ingin fokus dengan misinya bergegas menyimpan buku mantra ke dalam cincin ruangnya. Setelah itu Fuzi kembali mengikuti langkah Senior Yung yang berjalan di depannya. "Kita akan memasuki hutan setelah ini, kamu harus berhati-hati," ucap Senior Yung. "Memangnya ada apa, Senior?" tanya Fuzi. "Selain hutan ini banyak hewan spiritualnya juga banyak silumannya. Jangan sampai kamu berhasil ditangkap oleh mereka atau kamu akan dimanfaatkan bahkan bisa dijadikan santapan," ucap Senior Yung. Fuzi yang mengerti langsung menganggukkan kepalanya. Walau begitu dirinya sama sekali tidak takut jika harus berhadapan dengan para siluman atau hewan spiritual. Bab 46, Rintangan di Hutan. Memasuki hutan beberapa langkah Fuzi melihat kabut putih mulai mengelilingi sekitarnya. Seniornya yang berada di depannya sudah menghilang begitu saja. Fuzi sangat yakin kabut itu bukan sembarang kabut. Dirinya harus berhati-hati sebisa mungkin dirinya menemukan seniornya dengan cepat. "Senior," panggil Fuzi. Fuzi berjalan menerobos kabut putih yang ada di depannya, tidak peduli dengan risiko jika ada yang menantinya. Setelah berjalan terus ke depan ratusan meter, perlahan kabut putih mulai memudar dengan sendirinya. Semua tidak semudah yang dilihatnya, pikir Fuzi setelah keluar dari kabut. Jika semudah itu tidak mungkin para siluman mengeluarkan kabut untuk memisahkannya dengan seniornya. "Fuzi," suara panggilan yang berasal dari belakangnya membuat Fuzi memutar badannya. Fuzi sama sekali tidak terkejut melihat seniornya berdiri tidak jauh darinya dan perlahan mulai mendekatinya. "Wes," tanpa banyak bicara Fuzi menarik pedangnya dan mengayunkannya ke arah seniornya. Seperti yang sudah diduganya, tepat setelah pedang menyentuh tubuh seniornya langsung menghilang begitu saja. Karena sudah mendapat peringatan dari Senior Yung, Fuzi bisa mengetahui kalau yang baru saja mendekatinya bukan seniornya yang asli.
karena sebelumnya seniornya berjalan di depannya lalu untuk apa dia memutar dan berdiri di belakangnya. Aku tahu kalian para siluman sialan yang mencoba mengerjai aku, tidak peduli apapun alasan kalian aku tidak akan pernah memaafkan kalian jika kalian tidak berhenti sekarang, teriak Fusi. Tepat setelah Lulang mengaum Fusi yang berada di ilusi para siluman langsung kembali ke tempatnya. Awalnya Lulang yang ingin membiarkan Fusi menghadapi para siluman seorang diri terpaksa membantunya tanpa memberitahunya lebih dulu. Semua dilakukannya bukan karena tanpa sebab. Roh hewan spirit ketua Tang bertelepati jarak jauh dengannya meminta Fusi segera menyelesaikan misinya secepat mungkin karena ada sesuatu yang terjadi di perguruan. Roh hewan spirit ketua Tang memintaku memberitahumu kalau kamu harus menyelesaikan misimu secepatnya. Saat ini sesuatu sedang terjadi di perguruan dan itu melibatkan kamu, ucap Lulang. Mendengar apa yang dikatakan Lulang, Fusi hanya menganggukkan kepalanya. Jika benar seperti itu dirinya harus segera menemukan senior Yung agar cepat sampai di goa. Aku sudah memecahkan semua ilusi yang dibuat para siluman, kamu berlarilah terus ke depan dan berbelok ke arah selatan. Saat ini seniormu sedang bertarung dengan beberapa siluman, ucap Lulang. Baiklah aku mengerti, sahut Fusi. Langsung saja Fusi berlari ke arah yang sudah ditentukan oleh Lulang. Fusi sangat yakin kalau Lulang tidak pernah salah. Di tempat lain senior Yung yang melihat dirinya terpisah oleh Fusi merasa sangat marah besar. Fusi adalah tanggung jawabnya jika jadi sesuatu padanya dirinya akan berada dalam masalah besar. Di mana kalian sembunyikan juniorku? Teriak senior Yung. Senior Yung yang sudah menarik pedangnya langsung mengayunkannya ke arah para siluman yang sudah menampakkan wujud. Senior Yung menyerang membabi buta tanpa mempedulikan apa yang dikatakan para siluman. Intinya saat ini Fusi tidak ada di dekatnya yang berarti semua adalah kesalahan mereka. Senior Yung yang terus mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh berhasil melukai beberapa siluman. Para siluman yang mengenal Yung tidak berani melawannya balik karena perjanjian yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh mereka dan ketua Tang. Manusia yang satu lagi dia baik-baik saja, berhentilah menyerang atau kami juga akan membalasmu, ucap salah satu siluman. Kalau begitu lakukan saja, aku sama sekali tidak takut menghadapi kalian semua, sahut senior Yung. Mendengar perkataan Yung siluman sangat marah. Perkataan Yung seperti malah menantang mereka. Sebenarnya itu juga memang kesalahan mereka karena tidak tahu Fusi adalah adik junior Yung. Melihat senior Yung bertarung melawan para siluman tanpa disuruh Lulang langsung mengaum. Auman Lulang membuat senior Yung dan para siluman sama-sama menghentikan pertarungan mereka. Kamu baik-baik saja? Tanya senior Yung. Aku baik-baik saja. Roh hewan spirit aku yang membantuku memecahkan ilusi para siluman padahal aku bisa sendiri melakukannya, ucap Fusi. Baguslah, maafkan aku karena lalai dan membuatmu hampir celaka, sahut senior Yung. Itu sama sekali bukan kesalahan senior, jangan menyalahkan diri seperti itu. Roh hewan spirit aku mengatakan kalau roh hewan spirit ketua Tang menghubunginya meminta kita segera menyelesaikan misi karena sesuatu sedang terjadi di perguruan dan itu melibatkan aku, ucap Fusi. Kalau begitu kamu tunggu sebentar biar aku selesaikan mereka semua lebih dulu, sahut senior Yung. Tidak perlu, ucap Fusi. Lulang sudah mengatakan padanya kalau akan membereskan para siluman dengan caranya. Lulang berbicara pada para siluman tanpa mengeluarkan suaranya dari tubuh Fusi. Walau tidak mendengar suara Lulang, Fusi bisa melihat wajah para siluman yang ketakutan hebat dan langsung menghilang dari hadapannya dan seniornya. Melihat siluman yang menghilang setelah ketakutan senior Yung merasa itu pasti berkaitan dengan roh hewan spirit Fusi. Senior Yung menarik nafas panjang, rasa kecewa terlintas sebenarnya karena hampir saja dirinya gagal melindungi Fusi. Apa yang sebenarnya kamu katakan pada mereka, kenapa mereka sangat ketakutan? Tanya Fusi tepat setelah semua siluman menghilang. Karena siluman tidak sama dengan manusia, aku bisa berbicara dengan mereka tanpa mengeluarkan suara tapi bukan bertelepati. Aku mengatakan pada mereka untuk tidak mengganggu kamu atau seniormu lagi. Jika mereka masih mengganggu aku tidak segan-segan menghancurkan hutan dan membantai mereka semua tanpa sisa sampai ke keturunan terakhir, ucap Lulang. Hei,
Kamu mengerikan juga mengancam mereka seperti itu, sahut Fuzi. Aku bukan hanya sekedar mengancam mereka, aku akan benar-benar melakukannya jika mereka masih mengganggumu dan seniormu lagi, ucap Lulang. Kamu memang yang terbaik, sahut Fuzi. Fuzi menatap ke arah seniornya yang masih terdiam. Fuzi tidak tahu apa yang dipikirkan sendiri saat ini, tapi mereka harus pergi menyelesaikan misi dan segera kembali ke perguruan. Senior, apa kita bisa melanjutkan perjalanan sekarang? Tanya Fuzi. Tentu saja. Kali ini akan aku pastikan sangat menjagamu, ucap Senior Yung. Senior, tenang saja, aku bisa menjaga diri sendiri, sahut Ruisi. Benar, lagi pula kamu memiliki roh hewan spirit yang sangat hebat, aku seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan kamu, ucap Senior Yung yang hampir lupa kalau Fuzi memiliki roh hewan spirit naga, roh hewan spirit suci yang tidak bisa dimiliki sembarang orang. Keduanya langsung berjalan pergi ke arah Goa Bas yang sudah tidak jauh lagi. Sesampainya di depan mulut Goa, Fuzi melihat seniornya yang menelan ludah tidak seperti biasanya. Kali ini kamu harus lebih berhati-hati, tapi aku tidak bisa membantumu karena ini misi kamu yang sangat penting, ucap Lulang. Aku mengerti, lagi pula aku harus menjadi lebih kuat agar pantas menjadi pengendali kamu, sahut Fuzi membuat Lulang tersenyum mendengarnya.